Bismillahirrahmanirrahim. Kita sering mendengar para sadah, para wali, para habaib, para masyayikh begitu perhatian dan kecintaan lebih terhadap anak-anak kecil, anak-anak yang tidak tahu apa-apa, yang masih polos, kadang doyan nangis, nakal, dan lain sebagainya. Begitu perhatian, seperti Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, beliau sampai punya anak yatim, anak-anak kecil sampai 300 orang. Al-Habib Abu Bakar bin Salim, seorang wali dari Madura, keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau tidak bisa mendengar atau melihat anak tetangganya nangis, langsung diambil, langsung dipeluk. Masya Allah. Ada Al-Habib Syekh bin Salim Al-Aqas, seorang ulama dari Sukabumi, Wulaitik, dari Hurairah beliau datang. Nah, beliau selalu sedia di kantongnya permen dan makanan. Kalau ada anak kecil langsung dibagi-bagi, dipanggil, dikasih. Ada seorang habaib yang selalu mengeluarkan gabin, roti, makanan dari jubahnya ketika ada anak-anak kecil. Nah, ternyata apa yang beliau lakukan itu ternyata bersumber dari Rasulullah SAW. Ada salah satu murid kesayangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, yaitu Al-Habib Ali bin Hasan Baharun. Beliau mengumpulkan sebuah faidah yang dinamai kitab tersebut dengan Fawaidul Mukhtarah. Beliau menukil dari kitab Syekh An-Nawawi Al-Bantani, yaitu kitab Qami Utugyan, bahwa di sini ada kisah seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW. Yang datang, beliau minta akan dibersihkan karena seorang laki-laki tersebut habis melakukan sebuah maksiat. Kemudian Rasul bertanya, wahai rajul, wahai laki-laki, dosa apa yang kau lakukan? Laki-laki tersebut malu. Kemudian Rasul berkata, wahai rajul, wahai laki-laki, engkau malu nyampaikan dosa apa kepadaku, sedangkan engkau tidak malu berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Maha melihatmu. Kemudian laki-laki tersebut lari, malu sambil nangis. Kemudian datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril berkata, wahai Rasulullah Muhammad, lima ayistal asi walahu kafaratun lidzunubi. Kenapa engkau membuat dia putus asa, sedih, sedangkan dia itu punya penebus dosanya. Wa in kanat katsiratan, meskipun dosanya itu banyak sekali, akan dihapus, dilebur, dan dia punya resep pelebur dosanya. Masya Allah. Faqala Rasulullah SAW, wa ma kafaratuhu, apa pelebur dosanya dia, wahai Jibril? Qala, maka Jibril berkata, lahu sabiyun shaghirun fa idza dakhala fi baitihi was-sabiyyu yastaqbiluhu fayadfa'u ilaihi syai'an minal ma'kulat aw ma yafrahu bihi. Dia itu punya anak kecil. Setiap anak kecil datang masuk ke rumahnya, dia menyambutnya dan dia selalu memberi sesuatu, makanan atau sesuatu yang membuatnya dia bahagia. Fa idza fariha as-sabiyyu yakunu kafaratan lidzanbih. Ketika anak kecil tersebut bahagia dan senang, maka itu menjadi pelebur dosa bagi dia. Nah, meskipun dosanya banyaknya kayak apa, ketika anak kecil yang dikasih makanan atau apapun senang, maka orang yang memberikan kebahagiaan, kesenangan kepada anak kecil tersebut akan dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah merupakan kabar gembira bagi kita, resep untuk kita dari hadis Rasulullah SAW, bahwa kita ngikuti para salaf, para habaib, selalu perhatian, selalu nyenengin anak-anak kecil dengan sedekah makanan atau nalaktir es krim atau ngasih uang 2 ribuan, beli makanan, kemudian dibagi-bagikan tetangga kita, anak-anaknya dikumpulkan, Masya Allah. Maka itu menjadi pelebur sebuah dosa, walaupun dosa itu sebanyak apapun. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang sangat perhatian dan cinta terhadap anak-anak kecil seperti para ulama habaib yang kita sebutkan di muka. Wallahu a'lam bishawab.